Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita bakal belajar Python ya. Nah, pada kali ini kita bakalan fokus dengan variabel dan tipe data. Oke, nah outline kali ini kita bakalan belajar yaitu pengertian variabel dan tipe data, membuat variabel di Python, kemudian aturan penulisan variabel, menghapus variabel, tipe data, jenis-jenis tipe data, konversi tipe data. Ya. Oke. Kemudian, nah apa sih itu variabel dan tipe data? Nah, variabel itu merupakan tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Nah, data apa sih yang tersimpan dalam variabel? Misal string atau float. Nah, seperti itu ya. Kemudian variabel bersifat mutable, yang artinya nilai bisa berubah-ubah. Kemudian membuat variabel ya. Nah, variabel Python dapat dibuat dengan format seperti ini. Jadi nama variabelnya apa, kemudian nilainya diisi dengan apa kayak gitu. Misalnya nama variabelnya nama, kemudian sama dengan isi dengan Agus. Nah, kayak gitu. Nah, ada beberapa aturan dalam penulisan variabel. Yang pertama itu adalah menggunakan huruf atau garis bawah. Jadi seperti ini ya, nama terus nama boleh, namaku seperti ini namanya camel case. Kemudian nama underscore variable ini snake, kemudian atau nah karakter selanjutnya itu boleh angka ya. Nah, jadi bisa ditulis dengan huruf dulu. Nah, misal nama mahasiswa 1, nah itu boleh, atau ini nih underscore nama boleh. Nah, seperti ini. Kemudian karakter pada nama variabel bersifat case sensitif. Jadi untuk perbedaan huruf besar dan huruf kecil itu otomatis bakalan berbeda ya. Kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci seperti yang sudah ada dalam Python, seperti if, while, for, dan sebagainya. Nah, kita buat contoh ya. Oh, ini kita buka Jupyter dulu. Yang pakai Jupyter silakan, ataupun yang ada pakai program lain juga boleh. Nah, di sini saya pakai Jupyter. Nah, kemudian saya buka dokumen. Nah, teman-teman silakan bebas simpan di mana. Ini saya simpan di folder kuliah. Kemudian new, karena ini mata kuliah data structure, saya kasih nama ini foldernya data structure aja kali ya, atau buat foldernya nih. Nah, buat dulu folder. Kayaknya ini folder dulu ya. Folder mana nih folder? Kita bakalan simpan di ini, hapus dulu. Atau seperti ini aja ya. Kita klik dulu kuliah, kemudian ini udah dibuat tadi, begini aja juga boleh lah. Jadi kita pindahin dulu di sini. Nah, ini kan udah nih untuk folder nih, untuk folder ini folder yang udah dibuat ya. Oke, kita cek dulu ini karena kita udah buat, kita rename dulu untuk folder tadi mana. Nah, kita rename. Jadi nama misalnya data structure. Teman-teman bebas simpan di mana aja. Nah, data structure itu di awal dengan D. Oke.
kita buat new Python 3. Oke, ini diignore aja dulu. Ini kita kasih nama belajarnya variabel ya, variabel gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita balik lagi, di sini misalnya nih kita mau nama sama dengan Agus. Nah, seperti ini ya. Jadi variabel Agus ini tersimpan di nama seperti itu ya. Kemudian umur misalnya 18 ya. Nah, seperti ini. Jadi data umur ini yang integer atau bilangan bulat ini tersimpan di variabel umur gitu. Kemudian kalau kita mau menampilkannya yaitu nama adalah panggil nama dan umur adalah, kemudian kita panggil umur seperti ini ya. Nah, nama adalah Agus dengan umur adalah ini 2 kali ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk variabel. Kemudian kalau misalnya nih kita pengen menghapus variabel ya, kita menghapus variabel pakai fungsinya delete. Nah, kemudian apa yang terjadi nih kalau misalnya kita udah menghapus variabel? Kita delete nama. Tuh. Jadi di sini tuh error ya, karena nama ini dibaca not defined, karena di sini kita hapus variabelnya ya. Kita hapus variabel namanya itu ya. Maka dari itu Agus ini tidak muncul. Variabelnya ini udah dihapus, jadi nilainya tidak akan bisa didapat. Nah, seperti itu ya. Nilainya Agus ini tidak bisa didapat seperti itu ya. Kalau kita balikin lagi, nah, jadi variabel nama ini punya nilai, bahkan ada. Kalau seperti ini kan, kalau kita jalankan fungsi delete itu kita hapus variabel namanya, dan jadi variabel nama ini tidak terdefinisi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke tipe data. Nah, tipe data ini adalah yang mengisi daripada di dalam variabel itu sendiri. Misal tipe data itu adalah string. Nah, sedangkan untuk angka integer dan boolean tidak perlu diupdate dengan tanda petik, tidak perlu, nanti terbacanya. Kalau misalnya teman-teman dipakein tanda petik, maka akan dibaca sebagai string ya, seperti itu. Untuk memeriksa tipe data pada suatu variabel juga kita bisa menggunakan fungsi type ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita boleh coba nih. Jadi merek Xiaomi, jumlah sama dengan 2, ketelitian 80,25, type-nya float. Oke, kita coba ya. Nanti sini aja ya. Merek sama dengan Xiaomi, kemudian apa lagi tadi? Jumlah ketelitian. Jumlah sama dengan 2 atau 3, misal ketelitian sama dengan ini berapa nilainya di sini? 80,25. Nah, kita bisa cek nih satu-satu ya untuk tipe datanya. Jadi kita misalnya mau cek tipenya jumlah. Nah, itu kelihatan jumlah ini adalah integer, jadi ataupun bilangan bulat. Ataupun misalnya nih kita nyoba merek nih. Nah, kalau kayak gini jadinya string ya. Kemudian kalaupun kita misalnya ketelitian, nah jadi makanya kita lihat di sini float karena nilainya 80,25 kan, bilangan float itu. Kemudian kita
nih cara umumnya ya di Python itu ada tipe-tipe data primitif ya, dibagi tiga, yaitu tipe data jenis angka, teks, boolean. Boolean ini ya true atau false ya, seperti itu. Nah, nanti di tipe data angka itu teman-teman bakalan lihat ada beberapa, yaitu tipe data integer yang tadi teman-teman lihat itu bilangan bulat. Nah, ada 32, 22, 12 yang simpelnya itu kita tidak lihat koma-koma lah kayak gitu. Kemudian ada float, bilangan pecahan. Nah, float ini adalah bilangan yang bilangan pecahan ya, seperti itu. Jadi bukan bilangan bulat. Nah, teman-teman bakalan lihat seperti ini. Kemudian tipe data teks dibagi menjadi dua jenis, yaitu char atau karakter, kemudian string, yaitu kumpulan dari karakter tersebut. Aku lagi makan. Nah, kemudian penulisan tipe data teks harus diapit dengan tanda petik, bisa menggunakan petik tunggal ataupun petik ganda. Kayak gini ya. Misal nih kita coba. Coba nama. Nah, ini contoh petik tunggal. Jadi ini juga bisa juga nih. Nah, ini petik double gitu kan. Namaku aja ya, nama mahasiswa. Kemudian nama mahasiswa 2. Ini kita pakai 3 ya. Kita coba nih nama mahasiswa, kemudian print nama mahasiswa 2. Tuh. Jadi kalau misalnya petik 3 ini biasanya dipakai kalau ini ya, untuk suatu kalimat ataupun paragraf ya. Nah, gitu biasanya pakai petik 3. Nanti di video selanjutnya nih bakalan saya jelasin lagi untuk penggunaan ini ya, penggunaan penggunaan petik 1, petik 2, dan petik 3. Intinya teman-teman pada kali ini sudah mempelajari yang mana variabel itu sendiri ya. Nah, itu variabel itu jadi variabel sebagai tempat menyimpan data ya. Dan tipe-tipe data tadi yang udah kita pelajari, yaitu ada tipe data primitif. Nah, yang ada 3, yaitu angka, teks, dan boolean. Nah, angka, teks, boolean ini, kemudian di angka itu teman-teman udah belajar, yaitu ada integer dan float. Nah, kemudian di teks, nah itu ada char atau string. Nah, apa itu char? Char itu ya karakter, misalnya huruf A, B, C, D, E. Kemudian string itu adalah kumpulan dari karakter, misal saya sudah makan, seperti itu. Kalau boolean yang mana? Boolean itu adalah yang nilainya true atau false, misalnya masih mahasiswa sama dengan true. Nah, ini boolean ya, tipe data boolean. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Ini sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.